Polda NTB meminta masyarakat mewaspadai berita hoaks terkait pemilu 2024. Ratusan sepeda motor terjaring razia di Kota Mataram. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Banyak informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasin. Inilah iNews NTB selengkapnya. Ya, kita awali informasi pertama pemirsa. Polda NTB meminta masyarakat untuk mewaspadai berita hoaks terkait pemilu 2024 yang mengandung sara dan juga provokasi. Mendekati pemilu 2024, berita hoaks mulai bermunculan di berbagai platform media sosial. Dari data rilis Ditintelkam Polda NTB, sebanyak 425 berita hoaks yang bermunculan mendekati kampanye atau pemungutan suara. Masyarakat diminta mewaspadai berita hoaks yang mempolitisasi sara maupun provokasi. Ketika tidak dalam masa pemilu, itu berita hoaks yang menyebar kurang lebih sekitar 25 saja, 1 bulan. Namun ketika mendekati kampanye atau pemungutan suara, berita hoaks ini sangat meningkat. Ya, kita belajar dari pengalaman di tahun 2019. Selain itu, Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol Hendro Kusmayadi, menghimbau warga masyarakat lebih cerdas dan selektif dalam menjaring berita hoaks di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas pada pemilu legislatif dan Capres-Cawapres tahun 2024. Masyarakat juga diminta secara bertanggung jawab untuk tidak memposting atau meneruskan berita hoaks di akun media sosial karena dapat terancam Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB mendorong seluruh elemen masyarakat dan juga para tim relawan peserta pemilu untuk tidak golput dalam pemilu 2024 mendatang. Jelang pemilu serentak pada Februari 2024 mendatang, KPU NTB mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebab selain akan memilih calon presiden dan wakil presiden, pada pemilihan umum 2024, masyarakat juga akan memilih calon legislatif DPR RI hingga DPRD Kabupaten, Kota, dan DPD RI. Ketua KPU NTB mendorong seluruh unsur masyarakat dan tim relawan peserta pemilu agar memastikan diri sudah terdaftar dalam DPT dan memiliki EKTP sebagai syarat memilih di tempat pemungutan suara atau TPS, termasuk pemilihan pemula yang genap berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari harus menjadi atensi bersama dan peran masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan diri ke instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mengantisipasi adanya masyarakat terkendala menyalurkan hak pilihnya karena tidak memenuhi syarat memilih. Jadi mendorong agar misalnya ada warga atau keluarga yang belum terdaftar atau belum memiliki EKTP agar segera mengurusnya supaya bisa menggunakan hak pilih pada hari H. Kemudian yang kedua, mekanisme jika ada yang pindah memilih juga itu juga harus dilakukan supaya jangan sampai kehilangan hak pilih nanti pada saat hari H hanya karena misalnya sakit, hanya karena pindah domisili, hanya karena pindah lokasi pekerjaan. Selain itu, KPU juga mengajak seluruh unsur masyarakat mengawal jalannya seluruh proses pemilu, mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan di TPS, agar tercipta pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa NTB ajak partisipatif kampus dan media massa awasi pemilu 2024 agar tercipta pemilu yang jujur dan juga adil. Guna terciptanya pemilu yang jurdil, Bawaslu Kabupaten Sumbawa ajak partisipatif perguruan tinggi dan media massa untuk ikut berperan serta dalam pengawasan.
Komisioner Bawaslu Sumbawa Abdul Malik menyampaikan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai wadah untuk melibatkan masyarakat, organisasi muda, kampus, media massa, dan pihak lainnya dalam pengawasan pemilu. Dengan keterbatasan personil Bawaslu, keterlibatan kampus dan media massa sangat penting dalam melakukan pengawasan partisipatif. Sebagai langkah konkret dalam bidang pengawasan, Bawaslu Sumbawa telah menandatangani MOU dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UTS. Wadah dalam sistem pengawasan pemantauan dalam pemilu dan pemilihan. Nah, kegiatan seperti ini dilakukan agar masyarakat secara umum mengetahui apa yang menjadi esensi dari pengawasan pemantauan yang menjadi tugas Bawaslu. Diharapkan dengan terjalin komitmen bersama ini untuk menyukseskan dan mewujudkan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Yang menghujat setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor disebut. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peres kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, peres kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah
itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan sepeda motor terjaring razia di Kota Mataram, di mana pelanggar lalu lintas didominasi oleh tidak memakai helm, menggunakan knalpot brong dan juga berbonceng tiga. Satu persatu pengendara motor terjaring petugas saat razia di Simpang 4 Bank Indonesia Perwakilan NTB. Pelanggar lalu lintas didominasi seperti berboncengan tiga, tidak mengenakan helm, menggunakan plat nomor polisi palsu, serta menggunakan knalpot brong. Razia kendaraan ini terus digencarkan polisi guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna lalu lintas lainnya. Ada beberapa kategori yang akan kita lakukan penindakan, terutama yaitu knalpot brong, bonceng tiga, dan anak mengendarai kendaraan di bawah umur. Kenapa kita lakukan penindakan prioritas knalpot brong? Karena kalau kita ketahui, Kota Mataram ini sudah marak sekali knalpot brong ini. Ini sangat mengganggu sekali ketidaknyamanan pengguna jalan maupun masyarakat yang ada di sekitar. Sementara dalam gelaran razia ini ratusan pelanggar ditertibkan, petugas langsung melakukan tilang di tempat dan membawa kendaraan mereka ke Mako Polresta Mataram untuk proses lebih lanjut. Penertiban kendaraan bermotor lalu lintas ini yang sekian kalinya untuk memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi pengguna jalan lainnya agar tertib berlalu lintas untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, upah minimum Provinsi NTB tahun 2024 naik sebesar 3,06% atau menjadi Rp2.444.067, di mana kenaikan UMP ini berdasarkan pertimbangan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan NTB yang diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, upah minimum provinsi atau UMP NTB pada tahun 2024 naik sebesar 3,06% atau menjadi Rp2.444.067. Nilai tersebut didapatkan setelah dilakukan formulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan mempertimbangkan inflasi serta pertumbuhan ekonomi di NTB. UMP tahun 2024 itu kenaikannya sebesar 3,06% dibandingkan dengan UMP tahun ini, atau besarannya sekitar 72.000, nanti dilihat ya, Rp72.660. Sehingga besaran UMP tahun 2024 itu Rp2.444.660 kalau salah. Ditambahkan, gede bahwa kenaikan UMP saat ini lebih tinggi dari nilai inflasi NTB yang berada di angka 2,66% per bulan Oktober 2023. Kenaikan UMP ini ditetapkan setelah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta angka pengangguran terbuka untuk membantu perusahaan menyerap tenaga kerja, sebab hingga saat ini pasca COVID-19 ekonomi NTB belum pulih sepenuhnya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Puluhan ribu warga Lombok Tengah turun aksi bela Palestina di lapangan alun-alun Tastura Praya. Dari aksi tersebut diperoleh penggalangan dana sebesar 1,8 miliar rupiah.
Puluhan ribu warga ini rela hujan-hujanan ikuti aksi bela Palestina yang digelar pemerintah daerah setempat di alun-alun Tastura Praya, Lombok Tengah. Dengan memakai kostum dan pernak-pernik lambang bendera Palestina, masyarakat berdoa untuk kebebasan Palestina dari penjajah. Tak sedikit masyarakat tersentuh dan menangis. Warga mengaku aksi bela Palestina ini tidak hanya dilakukan secara langsung dengan turun ke jalan, namun juga melalui sosial media dengan konten masing-masing. Memang persiapan dari jauh-jauh hari, memang kita juga untuk di sosmed juga kita sudah menyebarluaskan untuk membela Palestina. Selain berdoa bersama untuk kebebasan Palestina, pemerintah daerah juga menggalang dana untuk Palestina dari masa aksi yang datang. Berdasarkan perhitungan dari Pemkab, jumlah donasi yang telah terkumpul mencapai 1,8 miliar rupiah. Di dalam itu juga ditemukan berapa macam tuh. Ada uang, ada cincin emas, kemudian ada emas berharga, kemudian cincin dan emas berharga kecil dia. Ini sedekah orang wajib kami sampaikan. Selanjutnya donasi yang telah terkumpul akan disalurkan melalui Basnas Pusat yang kemudian akan disalurkan ke Palestina. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam.
Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan warga Desa Ai Buka, Lombok Tengah antusias ikuti pengobatan gratis. Sebagian warga yang datang berobat mengeluhkan penyakit asam urat hingga penyakit kulit. Sekitar 300 warga di Desa Ai Buka, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah mengikuti pengobatan gratis. Pengobatan gratis yang ditangani oleh Ikatan Dokter Indonesia ini menerima berbagai macam keluhan dari warga, mulai dari penyakit asam urat, penyakit kulit, hingga penyakit lainnya yang terdiri dari pasien anak-anak, balita, hingga lansia. Kendati demikian, selama proses pengobatan tidak ditemukan penyakit yang berbahaya, namun penyakit yang tidak dapat tertangani di tempat disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit daerah lantaran keterbatasan peralatan. Rata-rata lansia ya, jadi persoalan rematisme, dari sendi, jadi pinggang, tulang, seperti itu. Kemudian penyakit yang memang rutin disebut sebagai penyakit tidak menular, PTM, hipertensi juga cukup banyak seperti yang disampaikan Pak Wabuk tadi. Kemudian ada juga yang kencing manis, ya. Ada juga beberapa yang kami temukan katarak ternyata. Kemudian sindrom servikal namanya. Hal-hal yang kita temui di sini yang mungkin luput juga dari pelayanan di puskesmas, itu bisa kita arahkan untuk bisa mendapat pelayanan lebih bagus di rumah sakit. Jadi ada surat catatan dari kami tadi. Warga disarankan untuk tetap menjaga kesehatan terutama di musim penghujan, selain itu selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Teluk Saleh di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, satu di antara spot wisata yang menarik untuk digandrungi pengunjung. Di objek wisata ini, pengunjung dapat langsung bercengkrama dengan hiu dan juga paus. Teluk Saleh adalah satu dari sedikit perairan di tanah air yang menjadi lokasi favorit ikan megafauna untuk berkembang biak selain Teluk Cendrawasih dan Teluk Triton. Teluk Saleh dengan kondisi perairan yang hangat ditambah masih terjaganya hutan mangrove terumbu karang menjadi alasan kuat bagi hiu paus hidup nyaman karena selalu tersedianya plankton dan ikan-ikan sebagai pasokan makanannya sepanjang tahun. Kehadiran pakek torok, sebutan masyarakat setempat untuk hiu paus, sudah diketahui sejak puluhan tahun silam dan tidak masuk dalam daftar tangkapan nelayan setempat karena ukurannya yang besar. Namun sejak ramainya publikasi mengenai kehadiran fauna berjuluk raksasa dari Teluk Saleh, membuat banyak orang penasaran dan tertarik berkunjung ke Teluk Saleh untuk sekedar menyaksikan dari dekat hewan dilindungi tersebut. Munculnya pokoknya sekitar dari jam-jam 8 malam, kadang-kadang sudah mulai muncul dia. Nah, tapi habis itu dia tenggelam lagi, pas subuh dia muncul kembali. Sekitar jam-jam 10 siang itu kadang-kadang dia menghilang lagi kembali. Ya. Waktu terbaik untuk bertemu hiu paus adalah saat mereka mencari makan di pagi hari sekitar pukul 5.30 waktu setempat dan pengunjung harus berangkat sekitar pukul 3.00 dini hari dan naik perahu sewaan seharga Rp350.000 per perahu dan menempuh perjalanan 2 jam menuju ke sejumlah bagan atau tempat nelayan memancing ikan di tengah teluk.
Biasanya pemilik bagan mematok biaya kunjungan sekitar Rp150.000 per rombongan. Biasanya ikan hiu paus yang berkelompok 4 hingga 7 ekor kerap muncul di sekitar bagan untuk mencari makan. Fauna ini cukup jinak dan tidak menyerang manusia. Pada beberapa bagan juga menyewakan pakaian menyelam kepada pengunjung. Namun sebelum berinteraksi dengan mamalia besar ini, ada baiknya pengunjung mengetahui standar operasionalnya. Wisatawan tidak dibolehkan memakai lampu kilat saat mengambil gambar di bawah laut bersama hiu paus, tidak memakai aksesoris seperti gelang, kalung, dan perhiasan lain terutama terbuat dari logam, dan memakai tabir surya ramah lingkungan, kemudian tidak melakukan kontak fisik dengan hiu paus seperti mengejar, menunggang, menyentuh, dan menarik tubuhnya. Selain itu, tidak membuat gerakan mengagetkan atau bersuara keras. Saat berenang di dekatnya, pengunjung wajib menjaga jarak minimal 3 meter dari sisi samping dan kepala ikan, 4 meter dari sisi ekor, serta tidak menghalangi arah hiu paus berenang. Ya, pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB melakukan ziarah makam Kesultanan Bima di Pegunungan Dana Traha di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanai Barat, Kota Bima, dan kegiatan ini merupakan momen untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur. Tiba di makam Kesultanan Bima, Kakanwil Kemenak NTB langsung disambut oleh pejabat Wali Kota Bima, keluarga besar Kesultanan Bima, Kemenak Kabupaten dan Kota Bima, serta ratusan siswa dan guru madrasah. Usai memberikan kata sambutan, Kakanwil Kemenak Provinsi NTB Zamroni Aziz menerima cenderamata dari keluarga Kesultanan Bima, yakni foto Sultan Bima yang ke-15 putra Haji Abdul Kahir. Satu persatu makam 16 Sultan Bima yang terletak di Dana Teraha, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanai Barat, ia taburi bunga setelah doa bersama dengan jajaran Kemenak Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kami mengajak kepada keluarga besar Kementerian Agama dalam rangka Hari Pahlawan Nasional, kita harus menghargai, menghormati para tokoh agama, tokoh masyarakat kita yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap masyarakat, terhadap agama, dan tentu terhadap bangsa dan negara. Kakanwil Kemenak Provinsi NTB Zamroni Aziz mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama di NTB serta masyarakat untuk pentingnya menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Ediasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.